Oke, guys, kembali saya di sini Jeremy dengan salah satu tutorial kembali ya. Kita akan bahas produk dari Live Action, which is itu Live NX. Oke. Dimana saya akan memberi tutorial cara untuk menambahkan device untuk dimonitor oleh Live Action. Salah satunya dengan menggunakan Live NX. Jadi kita akan memonitor ya device-device kita. Saya punya di sini satu server ya, Linux, dan satu router ya, pfSense. Saya akan tunjukkan. Oke, kita langsung aja ya. Tetapi sebelum mulai untuk tutorial ini, please like and share video kita. Juga yang mau subscribe silahkan hidupkan loncengnya dari kami Synex Metro Data Indonesia, sehingga Anda bisa melakukan update-update terbaru dari kami. Dan juga silahkan Anda ingin share video kami di media sosial lain ya, itu boleh aja ya, bisa Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain ya. Itu akan sangat berterima kasih ya, sehingga kita semua bisa belajar sama-sama teknologi-teknologi terbaru yang dimiliki oleh Synex Metro Data Indonesia. Oke, kembali kita langsung mulai aja. Saya di sini udah punya Live NX ya. Jadi Live NX sendiri itu adalah produk kategori untuk Network Performance Monitoring and Detection ya, atau NPMD. Mungkin dulunya lebih dikenal dengan nama Network Monitoring System beberapa tahun lalu ya. Dan di skenario kali ini saya akan coba menambahkan satu buah server milik CentOS, which is saya ada sebuah CentOS di sini ya, dan satu buah router pfSense di sini ya. Semua bisa nanti kita add via SNMP dari mereka. Dua-duanya sudah saya hidupkan SNMP-nya, dan kita langsung aja. Oke. Ini adalah VM saya, Live NX. Oke, langsung di sini ada. Jadi saya login. Ya, pertama kali di sini. Ini tampilannya masih kosong, default seperti ini. Ya. Jadi untuk tahap yang pertama, ya kita akan ke bagian sebelah kiri menu. Ada configure di paling bawah di sini. Lalu ada device management. Oke, di sini masih kosong ya. Dan di sini kita langsung klik aja discover devices, maksud saya ada di sebelah kanan atas. Ya. Lalu kita masukkan semua segmen aja yang ada di dalam segmen kita. Ya, karena ini IP yang ada di device VM saya choose site-nya. Ya, saya pilih misalnya semua akan ada di Jakarta misalnya. Nah, tapi kalau misalnya di bagian akhir nanti saya juga akan kasih tutorial sedikit bagaimana cara membuat site ini ya, misalnya. Oke, save and kita klik save and next di sini. Lalu kita masukkan enter SNMP connection for this device. Jadi versionnya bisa dipilih ya, yang support di sini version 2C dengan 3 target port 161, community stringnya kita masukkan, kita save and next lagi. Lalu apakah ini di lokal, misalnya iya ya, kita add aja. Jadi ada 3 step di dalam wizardnya. Di sini kelihatan udah ada discovery logs ada 2 tapi baru dari 1, jadi kita coba tunggu aja di tutorial ini. Jadi simpel sekali ya proses ini. Untuk video kali ini saya juga akan menambahkan tadi tutorial untuk site ya. Nanti ada kita tambahkan satu site lagi sebagai contoh. Kita akan tunggu proses ini sampai selesai. Oke, di sini udah dapat 2 IP dari device saya, which is localhost dengan pfSense. Maksudnya ini adalah server saya ya. Saya klik centang di sini, saya select interface di sini ya. Pilih semua interface yang mau dimonitor. Misalnya kalau loopback tidak mau dimonitor, it's okay, kita uncheck aja ya. Dalam hal ini kita add selected yang loopback kita singkirkan, dan position sudah up. Jadi teman-teman ketika balik ke dashboard itu dia sudah ada laporannya, sudah ada dashboardnya maksud saya di sini. Nah, seperti ini ya.
gitu. Jadi nanti penggunaannya semua ada di sini. Jadi mau dilihat bisa dilihat dari devices yang udah ada tadi kita add ya. Di sini ada PFSense saya, statusnya dia merah. Kenapa merah? Di bagian CPU dan memori. Jadi jangan lihat seperti itu ya. Mungkin ini CPU dan memori VM saya terlalu kecil ya, tapi untuk localhost yang server ini ya, ini bisa kita, dia statusnya availability aktif, CPU memorinya bagus ya. Bisa diklik lagi di sini. Oke, bisa dilihat interface dia nanti berapa banyak, penggunaan CPU memorinya juga berapa banyak. Ini bisa dilihat seperti ini. Kurang lebih seperti itu, dan sesuai janji saya tadi, saya akan ajarin cara menambahkan tutorial bagaimana cara membuat site ya. Jadi tinggal ke bagian garis 3 ini, kembali ke configure, lalu paling bawah nih, paling bawah ada site management. Oke. Misalnya Anda mau menambahkan satu site, tinggal klik add di sini ya. Anda mau menambahkan site name misalnya branch Bali ya kan, misalnya IP-nya berapa lah, misalnya kita katakan aja seperti ini ya kan, atau seperti ini bisa juga ya. Mau segmen number of employee-nya misalnya masukkan di sini 30 ya, cuma buat penanda aja. Nah, di bagian address ini, di tab address ini tadi detailsnya di bagian address kita cukup isi misalnya city-nya Denpasar, misalnya tempat kita cabang ada di Denpasar, dan kita langsung ambil geo koordinat lookup, dan di sini langsung terjadi ya. Di sini ada region, continent Asia, country continent Asia, country Indonesia, state-nya Bali, city Denpasar. Kalau mau ditambahkan ini silahkan, tapi dalam hal ini silahkan nanti bisa dilakukan sendiri. Business hours-nya juga bisa kita patok, misalnya ini jadi jam 9 tapi selesainya jam 6, bisa juga ya, karena ya misalnya seperti itu, dan kita save. Jadi mudah sekali ya. Di sini kita udah ada langsung branch Bali. Jadi ketika teman-teman mau melakukan add lagi, misalnya yang localhost ini misalnya saya hapus dulu, kembali saya hapus, lalu saya add lagi discover devices tapi dengan site Bali misalnya, lalu kita choose site-nya ada di branch Bali, SNMP-nya juga lakukan hal yang sama seperti tadi, dan kita discover kembali ya. Jadi nanti dia akan polling lagi apakah itu bisa, ya pasti bisa. Nah, di sini discovery log sudah ketemu satu, dia akan proses. Jadi nanti prosesnya itu cepat sekali ya. Jadi teman-teman bisa langsung monitor interface-nya, monitor device-nya, monitor statusnya seperti apa. Oke, kembali kita tunggu ini. Oke, kembali di sini udah ada localhost yang tadi ya. Kita tambahkan di site Bali, kita centang checkbox-nya, kita select interfaces-nya ada 4. Loopback saya matikan aja ya. Misalnya tidak perlu dimonitor ya, seperti itu. Nah, di sini langsung terlihat di mana ada 2 kembali, bahwa servernya ini ada di branch Bali, interface-nya 3 ya. Bisa dilihat juga, ini kita bisa cek semua ya. Jadi seperti itu, mudah sekali bukan teman-teman, kerjaan untuk monitor beberapa aset teman-teman dari data center tinggal dilakukan di dalam satu progres mudah oleh live action untuk di network monitoring. Oke, jadi sekali lagi jika kalian suka video ini, klik tombol like, dan jika kalian mau share video ini silahkan. Jika ingin share video kita juga di media-media sosial lain, entah di Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain, kita akan sangat terima kasih. Sehingga semua bisa belajar teknologi-teknologi terbaru yang dimiliki SINEC Metro Data Indonesia kali ini. Jangan lupa kalau mau subscribe ya, subscribe channel kita, juga hidupkan loncengnya jadi mendapatkan update terbaru dari SINEC Metro Data Indonesia. Oke, segitu aja dulu dari saya Jeremy saat ini. Stay safe and stay healthy and ciao.